Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari kelas 12 IPS 2 yang beranggotakan 4 orang yang diantaranya adalah Panji Bintang Revaldi Hakim, Dahlia Safitri, Herdi Fadade, dan Nur Anissa. Kami akan menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan tumbuhan. Yang pertama ada pengertian perkembangan, yaitu perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat kedewasaan. Selanjutnya ada pengertian pertumbuhan, yaitu pertumbuhan atau peningkatan jumlah, ukuran, mass, dan volume sel yang bersifat irreversibel. Lalu pertumbuhan sekunder, di mana pertumbuhan yang terjadi setelah pertumbuhan ke samping atau menebal. Faktor-faktor yang berpengaruh. Yang pertama, kompetisi untuk mendapatkan cahaya. Yang kedua, tinggi tanaman membutuhkan keseimbangan jumlah jaringan pengangkut dan kekuatan struktur. Selanjutnya, aktivitas meristem sekunder dapat membentuk struktur lingkaran tahun yang digunakan untuk menghitung umur tumbuhan. Jenis tumbuhan, tumbuhan anual, padi, jagung, dan bunga matahari. Tumbuhan bienal, wortel, kubis, dan lobak. Musim pertama, menyimpan karbohidrat di organ penyimpanan. Musim kedua, membentuk bunga dan buah biji. Tumbuhan perennial, A. Herbaceous perennial, B. Woody perennial, Pseudous evergreen. Baiklah, selanjutnya 3. Tahapan pertumbuhan. Yang pertama, pembelahan sel. Yang kedua, pemanjangan sel. Yang ketiga, diferenisasi. Selanjutnya ke faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang faktor eksternal: 1. Cahaya, 2. Temperatur, 3. Ketersediaan air, 4. Unsur hara, 5. pH. Yang faktor internal: 1. Gen, faktor utama yang mengatur pertumbuhan. 2. Faktor pada tumbuhan. Yang pertama 1. Auksin, 2. Giberalin, 3. Sitokinin, 4. Asam absiat, 5. etilen. Hormon pertumbuhan. Hormon auksin: 1. Perkembangan buah, 2. Dominasi apikal, yaitu pertumbuhan pada ujung pucuk yang dapat menghambat kuncup lateral. 3. Adsisi, yaitu tangkai daun kekurangan auksin menyebabkan daun gugur. 4. Pembentukan akar advensif, membentuk akar yang tumbuh ke bawah. Selanjutnya, hormon giberalin. 1. Memacu perpanjangan secara abnormal batang utuh. 2. Perkecambahan biji dan mobilisasi cadangan makanan dari endosperm untuk pertumbuhan embrio. 3. Perkembangan bunga dan buah. 4. Merangsang pembelahan dan pemanjangan sel. Selanjutnya, hormon sitokinin. 1. Memacu pembelahan sel dalam jaringan meristematik. 2. Merangsang diferensiasi sel-sel yang dihasilkan dalam mesistem. 3. Mendorong pertumbuhan tunas samping dan perluasan daun. 4. Menunda penuaan daun. 5. Merangsang pembentukan pucuk dan mampu memerah masa istirahat biji. Gas etilen. 1. Memacu pematangan buah. 2. Memacu perkecambahan biji. 3. Mendorong gugurnya daun. 4. Menunda pembungaan. 5. Menurunkan dominansi apikal. Selanjutnya, asam absisat. 1. Mempercepat absisi daun. 2. Mendorong sintesis protein simpanan pada saat perkecambahan. 3. Mengatur penutupan dan pembukaan stomata. Selanjutnya, perkembangan tumbuhan. Yang pertama, termansi biji. Lalu, imbisis pengambilan air. Air memicu enzim hidrolitik merombak cadangan makanan. Terbentuk energi untuk pertumbuhan. Muncul radikula membentuk akar, lalu muncul tunas. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.